Kembali lagi ke kantor Hokage. Di sini Sarada mengatakan, maksudmu pertama Code sekarang Eida. Itu masalah besar yang sangat banyak. Jadi apa yang harus kami lakukan? Boruto mengatakan kepada Shikamaru, tak usah berbelit-belit. Katakan apa misi kami. Shikamaru mengatakan, tenanglah. Aku baru mau sampai di bagian pentingnya sekarang. Eida pada awalnya muncul di hadapan kami sebagai rekan dan komplotan Code. Namun rencanaku dan Amado telah berubah, dan hasilnya dia memutus hubungan dengan Code. Intinya Code sekarang sendirian. Dia mungkin sudah mendapatkan kekuatannya kembali, tapi dia kehilangan rekan yang paling kuat. Boruto mengatakan kalau itu kabar bagus. Sarada menanyakan, memutus, tapi sekarang bagaimana status Eida? Shikamaru mengatakan saat ini dia sedang menuju ke sini, ke Konoha. Kawaki menanyakan apa yang terjadi. Maksudmu dia membelot ke pihak kita? Shikamaru mengatakan benar, dan disitulah masalahnya. Semua kemampuan dan jutsu tak berdaya akibat kekuatannya, dan kekuatan serta pengaruh Hokage tak ada artinya bagi dia. Dia tak perlu menuruti perintah siapapun. Kalau dia mau, itu tak akan sulit baginya untuk mengambil alih bukan hanya Konoha atau negara api, tapi seluruh dunia. Aku tidak membesar-besarkan. Memang sebebas itulah dirinya. Kalian paham, bukan? Walau demi apapun, kita harus menghindari menjadi musuhnya, dan karena itu, aku membuat misi kalian ini. Bukan berlebihan jika mengatakan ini semua tergantung pada tindakan kalian. Apakah Eida akan menjadi teman atau lawan bagi Konoha? Sarada menanyakan kepada Shikamaru, apa yang kau ingin kami lakukan? Shikamaru menjawab, hidup bersama. Boruto dan Sarada kebingungan dengan jawaban Shikamaru. Kawaki menanyakan, kau sedang bercanda, kan? Konohamaru mengatakan, sama sekali tidak. Kami sangat serius. Dengar, ini bukan akan seperti menginap bersama tim 7 yang menyenangkan. Satu-satunya yang akan tinggal bersama adalah Boruto, Kawaki, dan Eida. Sarada, Boruto, dan Kawaki terkejut mendengarnya. Eida yang berada di kereta juga terkejut mendengarnya, karena dia tidak menyangka akan tinggal bersama langsung. Amado yang juga berada di kereta bersama Eida bertanya kepada Eida. Amado heran mengapa Eida bisa terkejut seperti itu. Kawaki mengatakan itu tidak lucu. Buat apa? Boruto mengatakan, ya, kita tak punya waktu untuk bermain-main. Sarada mengatakan, tunggu dulu. Aku paham tujuan misi ini adalah pengawasan, bukan? Shikamaru mengatakan, intuisi bagus. Benar, aku sudah jelaskan tingkat risiko Eida. Biasanya peraturan akan mengharuskan dia diawasi. Namun metode biasa kita pasti tidak akan berhasil, karena ada kemungkinan para pengawas nanti akan dengan sukarela melakukan hal yang akan menguntungkan Eida. Bahkan walau Eida sendiri tidak berniat melakukan apapun. Karena itulah Otsutsuki tak akan terpengaruh padanya. Jadi hanya Boruto dan Kawaki yang bisa mengisi posisi itu. Boruto mengatakan jadi kami akan jadi pengawal untuk memastikan Eida tidak membuat masalah. Shikamaru mengatakan itu benar. Mau bagaimanapun, setidaknya menentukan seberapa besar dia mau bekerja sama dengan Konoha. Kawaki mengatakan, apa untungnya misi ini bagiku? Lagi pula, bagaimana kalau dia memutuskan untuk tak terima rencana ini? Shikamaru mengatakan, kalau jadi begitu, dia akan membuang kesempatannya diperbolehkan masuk ke Konoha. Ini adalah batas aman yang tidak bisa kita ubah. Mitsuki menanyakan, tapi bukankah ini tindakan awal yang terlalu memaksa? Shikamaru mengatakan, ya tentu saja kita tak mau melakukan apapun yang membuatnya kesal. Tapi kita harus buat batasan. Kita sama saja akan menjebak diri kita sendiri, hanya memberinya tawaran yang lemah. Lagi pula, aku punya firasat dia akan setuju dengan tawaran tinggal bersama ini. Mitsuki menanyakan, apa ada alasan lain? Shikamaru mengatakan, agak canggung untuk mengatakan ini, tapi karena ini penting untuk keberhasilan misi ini. Eida suka padamu, Kawaki. Boruto, Sarada, dan Mitsuki terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Eida langsung baper karena Shikamaru mengatakan hal itu. Amado menanyakan kepada Eida bahwa ada apa? Apa yang mereka bicarakan sejak tadi? Daimon yang tidur di pangkuan Eida pun terbangun karena detak jantung Eida yang berdetak kencang sekali. Daimon pun menanyakan kepada Eida. Eida merasa kalau dia akan jantungan sebelum sampai ke Konoha. Namun inilah yang sebenarnya dia cari. Sambil memeluk Daimon, Eida mengatakan bahwa dirinya saat ini sangat jatuh cinta. Amado hanya terdiam sambil melihat Eida. Sementara itu di kantor Hokage, Shikamaru mengatakan ini adalah alasan nomor 1 dia datang ke Konoha. Kawaki, aku tak mau mencampuri kehidupan atau perasaan pribadimu, tapi berhati-hatilah bagaimana kau bersikap padanya. Aku tak mengarang saat aku bilang masa depan Konoha bergantung pada tindakan kalian. Boruto mengatakan, hei, semua orang biasa akan jadi suka dengan Eida, bukan? Jadi dia punya pilihan banyak.
kenapa dia pilih Kawaki yang bahkan kekuatannya sendiri tidak mempan. Sumire mengatakan ini hanya dugaanku saja. Tapi bukankah tidak menyenangkan kalau kau tahu seseorang menyukaimu tapi karena kekuatan alami atau jutsu yang kau miliki? Kurasa Aida ini ingin benar-benar merasakan cinta yang normal. Tapi itu pun aku tak yakin. Kawaki mengatakan aku tak paham. Itu tidak logis. Apa dia itu bodoh? Shikamaru mengatakan, ngomong-ngomong kau sebaiknya jangan bicara buruk soal dia. Aida bisa melihat semuanya dan juga mendengar semuanya. Dia juga punya kemampuan itu. Boruto, Kawaki, Sarada, dan Mitsuki terkejut mendengar perkataan Shikamaru. Shikamaru mengatakan dia saat ini mungkin tidak mengawasi kita, tapi sepertinya dia juga bisa melihat perulangan masa lalu, seperti menonton tayangan ulang rekaman video. Boruto mengatakan, serius? Itu lebih dari curang. Shikamaru mengatakan mau bagaimanapun, semua yang kita bicarakan di sini dianggap sudah bocor. Tentu saja dengan begitu, aku juga sudah membocorkan misi kalian. Jadi pergulatan diplomatik sudah dimulai. Benar bukan, Aida? Kawaki mengatakan jadi singkatnya, kau ingin kami mengawasi Aida dan berbaik hati padanya? Shikamaru mengatakan, ya. Itu akan sangat dihargai oleh para warga Konoha. Kawaki mengatakan, aku tak suka ini. Aku lebih memilih langsung melawan Code saja. Shikamaru mengatakan, walau begitu sangat mustahil bagi kita untuk mencari tepatnya di mana lokasi Code itu. Tapi jika kita bisa mendapat bantuan Aida, kita akan bisa tahu tiap gerakannya. Konohamaru lalu mengatakan kepada Boruto, dan kau Boruto, tugasmu bukan hanya mengawasi Aida. Kau di sana juga untuk menjadi mediator antara Kawaki dan Aida. Shikamaru mengatakan kepada Boruto, kita tak bisa serahkan Kawaki sendiri untuk menangani ini. Jadi walau mungkin terdengar berlebihan, tapi ingat, jika mereka berdua tidak jadian, itu artinya masa depan Konoha juga akan dalam bahaya. Itulah sikap yang harus kau lakukan. Paham? Boruto mengatakan kalau misi ini menyebalkan. Konohamaru mengatakan, ditambah lagi Sarada dan Mitsuki, kalian akan mengawasi mereka bertiga dari luar bersamaku. Shikamaru mengatakan tugas utama kalian adalah mengirim laporan. Tapi kalian harus masuk dan membedakan situasi jika terjadi masalah. Anggap saja membereskan kekacauan yang ditimbulkan rekanmu. Karena kita tak tahu kapan Boruto akan mengamuk lagi. Walau begitu, seberapa besar kekuatan Aida akan mempengaruhi kalian masih tidak diketahui. Unit sensor akan terus membantu kalian, tapi laporkan segera sikap aneh apapun yang kalian lihat di diri kalian, agar kita bisa segera mengatasinya. Dengar, walau seberapa sulit pun, situasi kalian ada urutan untuk tindakan yang harus kalian ambil. Dan semakin ekstrim situasinya, semakin cepat kalian harus menentukan pilihan. Sebagai penasihat Hokage, itu adalah beban berat tugasku. Karena itu, untuk menghadapi masalah yang harus diatasi secara khusus, aku membuat rencana ini. Aku tak bertanya apakah kalian bisa atau tidak, tapi apakah kalian mau atau tidak. Boruto mengatakan jawabannya sudah jelas, karena kelihatannya tidak ada pilihan untuk berkata tidak. Sementara itu, di atas bangunan Hokage, Sasuke mengatakan kepada Naruto bahwa bukan hanya Aida dan Kawaki, Boruto juga adalah target pengawasan. Ini adalah tahanan rumah besar-besaran. Tapi kalau kau mengizinkannya, aku tidak bisa menolak. Naruto mengatakan, baik Boruto dan Kawaki, keduanya adalah tipe yang langsung bertarung, bahkan walaupun dengan lawan yang jauh lebih kuat. Mereka tak akan menurut begitu saja walau kita menyuruh mereka untuk mundur. Dengan memberikan mereka misi dan juga tanggung jawab, kau dengan cerdik sudah mengendalikan mereka. Ini rencana yang khas Shikamaru. Setidaknya kita akan tahu apa yang akan mereka lakukan daripada harus mati di tempat yang tak dikenal. Sementara itu Shikamaru mengatakan, dengar, apapun bisa terjadi dalam misi ini, dan mungkin ada juga saat dimana kalian tak bisa menunggu perintah. Di kasus seperti itu, kalian harus berimprovisasi sesuai dengan peran masing-masing. Setelah Shikamaru mengatakan itu, tiba-tiba Kawaki melihat sekilas Momoshiki di sebelah kanan Boruto. Kawaki kebingungan. Sementara itu Sasuke juga merasakan perasaan yang sama seperti saat dimana Boruto sedang bicara dengan Momoshiki setelah berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Aida memeluk Daimon dan mengatakan bahwa ide Shikamaru itu sungguh menarik. Itulah cerita manga Boruto chapter 73. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.